yang terbaik untuk peserta didik kita. Kita menginginkan peserta didik kita memiliki kemampuan yang mumpuni di semua aspek, tidak terkecuali literasi. Tapi bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, sedangkan gurunya saja belum mempunyai kemampuan literasi? Bagaimana Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi? Yang pertama-tama yang pertama yang pertama-tama kita perlu mengetahui eh, jenjang kompetensinya dulu. Kita dapat yang pertama merefleksikan pengetahuan literasi, yang kedua apa yang perlu dipelajari, kemudian yang ketiga apa keterampilan yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Sebelum lebih jauh belajar, kita akan terlebih dahulu mengenal kompetensi literasi pendidik. Mari kita pelajari bersama apakah Ibu dan Bapak pernah merasa bingung dalam menangani peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Hal tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan jika Ibu dan Bapak mengetahui sejauh mana kompetensi literasi yang dimiliki. Eh, eh, Kompetensi literasi yang dimiliki. Di sini kita identifikasi kompetensi literasi guru. Selanjutnya, pengetahuan ini akan mengarahkan Ibu dan Bapak dalam menentukan program peningkatan kompetensi literasi yang dibutuhkan, sehingga akhirnya akan berimbas kepada peningkatan kualitas pembelajaran yang menguatkan literasi peserta didik di sekolah. Selanjutnya, dapat direfleksikan sih berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0340 tahun 2022, kemampuan pendidik, kompetensi literasi pendidik itu kemampuan pendidik untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, selain kita mengetahui kompetensi literasi melalui kebijakan tersebut, dalam topik ini ada banyak strategi yang dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Kemampuan literasi terdiri dari 3 model kategori kompetensi. Yang pertama, pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengetahui dan memahami konsep dan strategi literasi. Hal itu konsep pembelajaran, membaca, menulis, berkomunikasi yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, praktek pembelajaran profesional. Praktek pembelajaran profesional ini berkaitan dengan kompetensi guru dalam merancang dan melakukan pembelajaran, asesmen yang menguatkan literasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik.
Hal tersebut mencakup kemampuan guru dalam mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis peserta didik yang beragam, serta mengelola lingkungan belajar yang kaya literasi. Sedangkan pengembangan profesi ini mencakup keterampilan guru dalam melakukan berbagai pengembangan diri secara berkelanjutan. Pengembangan diri dapat dilakukan baik secara mandiri maupun kolaborasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari kompetensi tahap cakap dan mahir. Menurut Perdirjen nomor 0340, dalam hal mengenali kemampuan membaca dan menulis peserta didik, pendidik dengan kompetensi literasi tahap cakap ini mampu menganalisis, menginterpretasi profil kemampuan peserta didik. Sedangkan pendidik di tahap mahir mampu menganalisis, memetakan, mengevaluasi, merefleksikan permasalahan dan merumuskan solusi. Selain kompetensi dalam hal mengenali kemampuan pendidik di tahap cakap dan mahir, mampu menjabarkan pentingnya lingkungan belajar kaya literasi untuk memotivasi minat membaca dan menulis peserta didik. Demi dapat mewujudkan hal-hal tersebut, tentu pendidik perlu melakukan berbagai strategi untuk terus mengasah dan menguatkan kemampuan literasinya. Apa saja yang dapat dilakukan di strategi menguatkan kompetensi literasi? Yang pertama, melakukan analisis, pemetaan, dan strategi terkait kompetensi literasi. Yang kedua, menjabarkan kemampuan kosakata peserta didik, decoding, dan baca, serta pengetahuan tentang menanggapi bacaan. Yang ketiga, menganalisis pengetahuan struktur, gagasan, dan pengetahuan kaidah penulisan, merumuskan solusi, dan mengembangkan kecakapan peserta didik. Yang keempat, memahami pentingnya peran lingkungan belajar kaya literasi. Sebagai pendidik di tahap cakap dan mahir, kita tetap perlu mengembangkan pemahaman kita terkait pengetahuan dan strategi literasi. Mengapa hal ini menjadi penting? Pendidik yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam mengenai perkembangan literasi tentunya dapat memahami kebutuhan peserta didik dengan lebih baik. Kita dapat mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis peserta didik, meningkatkan motivasi dalam membaca dan menulis peserta didik. Tentunya ibu dan bapak ingin mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senang untuk terus belajar dan dapat pengetahuan baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu menjadi pendidik yang juga pembelajar sepanjang hayat. Baiklah, dari materi saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran akan meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Yang kedua, inti dari kompetensi literasi adalah mengumpulkan data, menganalisis, hingga menerjemahkan menjadi strategi tertentu. Yang ketiga, ingin memiliki peserta didik yang pembelajar sepanjang hayat, tentu kita sebagai pendidik juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Terima kasih, Miss Okta, materi dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Miss Susna atas paparan materi yang luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada narasumber kita yang pertama. Untuk Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab, kita lanjut di akhir ya Bapak Ibu, saat narasumber kedua kita selesai memaparkan materinya. Jadi selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Miss Megawati Dukrivi SD. Kepadanya disilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Dengar, Miss. Terdengar Miss? Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Maaf, di sini juga saya masih belajar. Perkenalkan, nama saya Megawati Zulkifli, SPDSD. Saya merupakan salah satu tenaga kependidikan di PAUD Kasih Maitreya Selat Panjang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara webinar Kombel pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Semuanya, ibu-ibu ya, bapak-bapak tidak ada kan? Baik, pergi ke pasar membeli mangga. Suai. Ya, mangga dimakan sangatlah manis. Suai. Saya sangat merasa bangga Suai. melihat hadirin yang penuh antusias. Baik, langsung saja ya, saya mau izin share materi kita pada hari ya, Bapak Ibu ya. Audionya Miss Mega. Miss Mega, mic-nya dihidupkan. Sudah, Miss? Baik, ini biodata saya. Langsung saja kita pakai dulu. Di sini tadi saya melanjutkan
melanjutkan materi dari narasumber yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang praktik pembelajaran profesional, tahap cakap dan maya. Tahap cakap itu seperti apa? Pertama, mengembangkan rancangan dan melaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Setiap anak itu mempunyai karakteristik tersendiri. Setiap anak itu membutuhkan cara kita sebagai pendidik itu untuk menentukan gimana cara belajar peserta didik setiap anak itu pasti berbeda. Yang kedua, mulai melakukan pemetaan kemampuan membaca dan menulis, khusus meningkatkan secara sistematis. Maksudnya adalah kita sebagai guru harus melakukan pemetaan apa saja kemampuan setiap anak itu. Misalnya anak itu suka membaca. Baik, nanti anak membaca nih, nanti pasti anak itu berbeda membaca apa. Jadi kita bisa membagi, memetakan gitu. Misalnya Anjeli membaca gambar, dia suka membaca gambar. Oh berarti si Jonathan dia beda lagi. Berarti setiap anak ini mempunyai keunikan sendiri, tidak sama ya, gitu ya. Lanjut tahap dengan mengintegrasikan strategi yang dirancangnya visit dengan materi ajar. Ini kita harus menyambung apa yang kita rancangkan dengan strategi yang kita terapkan di kelas. Tidak bisa kita yang kita rancangkan apa yang kita laksanakan itu seperti apa. Jadi hasilnya itu nggak akan maksimal. Terus yang kedua itu melakukan penanganan khusus terhadap peserta didik sesuai dengan profil kemampuan baca tulisnya. Ini kita harus lebih sebagai pendidik itu lebih maksimal di dalam menangani anak-anak yang kurang mampu. Seperti setiap anak itu pasti ada yang tidak bisa menulis A gitu, tidak bisa menulis B. Nah, bukan hanya literasi itu seperti membaca menulis, tapi literasi itu lebih banyak seperti membaca gambar, akan kembali itu termasuk literasi. Lanjut, bagaimana cara kita meningkatkan usaha literasi kompetensi itu? Kita melakukan banyak cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan menerapkan ragam strategi, evaluasi, dan merefleksi materi bacaan. Ini pertama kita harus melakukan beragam-ragam bermacam-macam cara kita sebagai pendidik itu untuk meningkatkan literasi pada peserta didik. Setelah kita melakukan, baru kita bisa mengevaluasi apakah tercapai atau tidak. Terus kalau seandainya tidak tercapai, berarti kita harus melakukan refleksi kembali. Apa sih yang harus kita rubah dari cara kita terapkan. Terus yang kedua, melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi dengan membaca. Di sini kita sebagai pendidik ini harus lebih melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kita bisa membaca gambar, membaca dengan alat peraga media yang kita gunakan di sekolah kita. Terus yang ketiga, ini menggunakan media yang beragam sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi di sini kita harus bisa sebagai pendidik harus bisa menggunakan media apa saja, tidak hanya itu saja kan, kita harus bisa melihat apa sih yang harus kita capai dari pembelajaran ini. Khususnya ini tentang literasi kompetensi yang harus kita tingkatkan pada anak itu apa. Lanjut. Ini tidak kalah penting ya Ibu Bapak ya, yaitu dengan menata lingkungan belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Di kelas tentu kita sebelum melakukan pembelajaran kita tentu melakukan penataan lingkungan belajar, misalnya menyiapkan media-media apa saja yang dibutuhkan pada hari itu, apa saja yang harus dipersiapkan. Ini sebagai pendidik harus benar-benar memperhatikan sekali, karena disinilah kita akan mengerti bahwa setiap pendidik itu mempunyai minat bakat tersendiri, tidak sama ya Bapak Ibu ya. Lanjut, melakukan strategi. Ini
melakukan beragam strategi, tidak hanya satu. Ada yang melakukan beragam strategi seperti itu bertujuan. Kita sebagai pendidik tentu harus melakukan strategi berbagai macam, tidak hanya satu. Terus yang tiga, memasang sumber teks belajar yang bukan hanya buku, namun bisa infografis, poster, dan lain-lain. Kita literasinya tidak hanya buku ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bisa poster, infografis, itu bisa yang kita terapkan ke peserta didik kita. Lanjut. Baik. Lanjut ke modul 4, ini tentang pengembangan profesi tahap cakap dan main. Bagaimana caranya kita mengembangkan profesi ini? Kita ini bukan sebagai peserta didik ya, Ibu, ya, ini untuk kita diri sendiri sebagai pendidik. Ini banyak sekali cara kita untuk mengembangkan profesi yang kita miliki, khusus cakap dan mahir. Yang pertama itu dengan berbagi praktik baik. Yang kita lakukan sekarang ini itu praktik baik. Yang kedua, saling berbagi kompetensi yang kita miliki, contohnya di rapat tim kita sharing. Ketiga, ini menginisiasi penelitian kolaboratif, ini lebih bekerja sama. Yang keempat, menulis karya ilmiah. Bapak Ibu boleh menulis karya ilmiah, apa yang harus kita tulis kalau hobinya kita masing-masing ya, begitu ya Bapak ya. Yang kelima, menulis artikel yang tenang baca. Lanjut, saja kesimpulan. Mari kita sama-sama terus belajar menjadi seorang pendidik yang memiliki kualitas dan berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Saya silakan pada host kita pada hari ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Miss, atas paparan materi yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Miss Mega dan Miss Shah sudah menjelaskan materi yang amat sangat luar biasa sekali. Baiklah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya agar bisa mengacungkan tangan atau raise hand ataupun boleh cek di kolom komentar. Sesi tanya jawab kita buka 3 sesi tanya terlebih dahulu ya. Yang ingin bertanya disilakan. Apakah ada yang ingin ditanya Ibu-ibu? Sepertinya ada yang senyum-senyum nih. Miss Inggi mau bertanya, Miss Inggi. Inggi. Debbie, Miss Siti itu ada. Miss Siti ya, Miss Siti raise hand. Oke, kita dimulai dari Miss Siti dulu ya. Pada Miss Siti disilakan. Tes, tes. Kedengaran suara saya, Miss Okta? Dengar, Baik. Maaf, tadi dengan saya ada terpentar kali. Yang ingin saya tanyakan ada 2 ya, Miss. Boleh ya, izin, Miss. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkan literasi kompetensi pada anak? Itu pertanyaan pertama, Miss. Terus untuk yang pertanyaan kedua, Miss itu Siti boleh pelan-pelan, Miss. apa perbedaan di tahap? Ya, Miss Okta? Boleh pelan-pelan, Miss. Soalnya terlalu laju, Miss. Oke, baik. Bagaimana Ya. cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkan literasi kompetensi pada anak? Terus untuk pertanyaan kedua, apa bedanya literasi di tahap eh, cak- tahap maaf Miss, tadi tahap mahir sama dengan tahap
cakap. Oke, sekian, terima kasih. Baik, Miss Titi, terima kasih. Kita langsung pertanyaan yang kedua ya. Nanti baru kita langsung serahkan kepada narasumber. Oke, Miss Devi, raise hand kepada Miss Devi, disilakan. Baik, terima kasih Miss Okta. Izin bertanya dengan kedua narasumber kita. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk mempertahankan literasi agar tetap konsisten? Terima kasih. Boleh ulang lagi, Miss? Bagaimana strategi untuk mempertahankan literasi agar tetap konsisten? Bentar, Miss. Sudah Miss Okta? Sudah, Miss. Terima kasih Miss. Oke, baik. Miss Suci, ada raise hand pada Miss Suci? Disilakan. Terima kasih Miss Okta. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, misalnya kita sebagai guru sudah berada di tahap mahir. Kenapa tetap harus meningkatkan kecakapan dalam berliterasi? Terima kasih. Bentar, Miss Suci, boleh ulang lagi, Miss? Maaf, Miss, jaringan saya agak lelet. Oke, misalnya kita sebagai guru sudah berada di tahap mahir. Kenapa tetap harus meningkatkan kecakapan dalam berliterasi? Oke, baik. Bagaimana Miss Okta? Oke, sudah, Miss. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita langsung saja kepada kedua narasumber kita untuk menjawabnya ya. Saya akan menjawab lagi soal yang disampaikan oleh ketiga peserta pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Miss Siti, yaitu ada dua soal. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkan literasi kompetensi kepada anak? Yang kedua, apa bedanya tahap cakap dan tahap mahir? Mungkin boleh kita satu-satu ya, biar kedua narasumber kita tidak bingung. Langsung saja kepada narasumber kita untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, ini ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Siti ya. Pertanyaannya itu pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik meningkatkan literasi pada anak-anak? Di sini pertama-tama yang kita lakukan, kita sebagai pendidik harus bisa meningkatkan literasi pada anak usia dini dulu. Yang kita ajari seperti pendidikan PAUD. Terus yang kedua, kita harus menerapkan beragam strategi atau mengevaluasi kembali apa yang kita lakukan selama satu hari itu seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Jadi di sini kita harus bisa mengevaluasi sebaik-baik mungkin kalau kita melakukan itu apakah berhasil tidak, nanti kita harus bisa merefleksi kembali. Terus yang ketiga, melakukan pelibatan yang aktif kepada peserta didik seperti mengamati, mengumpulkan informasi, dan mendiskusikan terus secara konsisten. Terus yang ketiga, yang keempat, itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tidak hanya menonton saja, seperti kita kan sering tuh mengajak anak-anak menceritakan kembali. Nanti kita hari ini kita menceritakan kembali menurut buku. Besok kita bisa berdongeng. Besoknya lagi kita bisa melakukan literasi beragam-ragam lah, seperti menggunakan apa namanya ya, elektronik seperti TV. Nanti suruh anak menari atau bergerak, itu merupakan bisa salah satunya. Terus yang kelima, menggunakan media yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik.
sini kita sebagai pendidik harus bisa menentukan apa saja yang harus kita gunakan untuk meningkatkan literasi kompetensi yang pada peserta didik ini. Terus pertanyaan yang kedua, apa bedanya literasi tahap cakap dan mahir? Ini sangat berbeda ya, Ibu ya, ya. Tahap cakap itu kita mengembangkan rancangan dan melaksanakan pembelajaran itu dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Terus kalau tahap mahir itu mengintegrasikan, dia langsung dia tidak mengembangkan lagi, tapi dia sudah bisa mengintegrasikan strategi yang dirancangnya secara eksplisit sesuai dengan materi yang diajar. Terus yang kedua, mulai melakukan pemetaan kemampuan membaca dan menulis serta melakukan penanganan khusus untuk meningkatkannya secara sistematis. Nah, pada tahap mahir itu melakukan penanganan khusus terhadap peserta didik sesuai dengan profil kemampuan baca tulisnya. Ini sangat berbeda sekali. Terima kasih. Apakah dari Ms. Marati ada tambahan? Baiklah, saya akan menambahkan yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik meningkatkan kompetensi literasi anak. Selain yang dijelaskan oleh Ms. Mega, kita juga sebagai pendidik, sebelum kita ingin mengetahui kompetensi anak, tentu kita juga harus memiliki kemampuan dulu. Kita sebagai pendidik, kita harus memiliki kemampuan literasi, pada diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita, baru bisa kita menerapkan ke anak. Sedangkan pertanyaan yang kedua, apa perbedaan literasi di tahap cakap dan mahir? Kompetensi literasi di tahap cakap ini mampu menganalisis dan menginterpretasikan profil kemampuan peserta didik. Sedangkan di tahap mahir, yaitu pendidik mampu menganalisis, memetakan, mengevaluasi, dan merefleksikan permasalahan dan merumuskan solusi dari hasil profil kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Terima kasih. Ms. Okta. Terima kasih kepada kedua narasumber kita sudah menjawabnya. Bagaimana Miss Siti? Oke, terima kasih Miss Siti. Sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Miss Devi, yaitu bagaimana strategi untuk mempertahankan literasi untuk tetap konsisten? Kita langsung saja ke dua narasumber kita untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab, saya izin bertanya dulu ya Mas Devi ya. Ini untuk anak atau untuk guru? Maaf ya Mas Devi ya, nanti salah jawab. Kedua-duanya juga boleh, Miss Mega. Baik, baik izin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Devi. Bagaimana strategi kita untuk meningkatkan literasi? Yang pertama saya ambil untuk peserta didik dulu ya, Mas Devi ya. Yang pertama kita akan melakukan pemetaan dulu. Anak itu sukanya apa? Terus kita harus mengetahui karakteristik dulu. Setiap anak itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi atau refleksi terlebih dahulu bagaimana tentang kegiatan yang kita lakukan, apakah berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, berarti ada yang salah. Berarti kita harus bisa mengubahnya kembali. Terus yang keempat, kita terus secara konsisten, tidak satu hari misalnya ingin literasi, besok Selasa tidak, terus Rabu literasi, tapi kita harus setiap hari. Kalau bisa itu setiap hari kita lakukan terus menerus, nanti anak-anak itu bisa lama-lama menjadi kebiasaan pada diri dia sendiri. Terus kalau untuk guru, bagaimana cara kita meningkatkan literasi pada diri kita sendiri sebagai pendidik? Yang pertama kita harus banyak belajar. Terus saya sebagai contoh, saya tidak suka sekali membaca buku, saya tidak suka sekali ya. Tapi kalau saya melihat video, saya lebih suka melihat video daripada membaca buku. Terus kita harus bisa mengenal dulu diri kita, bagaimana saya ini caranya, gimana cara saya membaca ini. Saya suka membaca, tapi bagaimana supaya
apa yang disampaikan, apa yang mau kita baca itu masuk ke dalam pikiran kita, ke otak kita itu bagaimana. Eh, oh saya, kalau tipe saya suka buat video, lihat video, nonton video itu lebih lebih cepat. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Silakan kembali. Nah, tambahan. Miss Susna, mikrofonnya tidak buka, Miss. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Miss. Oke, baiklah. Saya akan menambahkan sedikit bagaimana cara mempertahankan literasi agar tetap konsisten. Seperti yang dibilang sama Miss Mega, kita juga harus menerapkan itu setiap hari. Tidak satu hari kita lakukan literasi, besoknya lagi tidak. Besok lagi literasi, besoknya lagi tidak. Dan itu untuk meningkatkan literasi juga, kita juga harus menghias dinding-dinding kelas itu dengan apa? Dengan misalnya dengan alfabet atau angka-angka, supaya setiap hari kan anak bisa melihat dan membaca apa yang ada di mading-mading kelas. Misalnya menyediakan juga pojok baca seperti itu. Terima kasih, Miss Okta. Baiklah, terima kasih. Gimana Miss Devi atas jawabannya sudah puas, Miss? Gini Miss Okta, kan tadi Miss Mega ada sampaikan bahwa kita harus mengenali diri kita, cara belajarnya gimana. Nah, bagaimana kalau anak-anak itu berbeda di setiap cara membacanya, Miss Mega? Baik, mungkin yang pertama yang kita lakukan itu, kita kan pertama tahun ajaran baru sudah melakukan asesmen diagnosis awal. Terus kita sudah melakukan pemetaan kepada anak, siapa yang kurang, siapa yang ada ini. Pokoknya kita sudah melakukan semua gaya belajar pada anak. Jadi dari situ kita bisa mengenal bahwa anak ini, oh dia suka visual, dia audio, gitu, dia estetik. Jadi dari situ kita bisa menentukan bahwa gaya belajar setiap anak itu semuanya itu berbeda. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menentukan bagaimana cara literasi kita supaya nyampai, supaya anak itu paham yang kita sampaikan kepada peserta didik. Gimana Terima Miss Devi? kasih, Miss Mega. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan dari Miss Suci ya, pertanyaan ketiga, yaitu misalnya kita sebagai guru, jika sudah berada di tahap mahir, nah kenapa kita masih harus tetap meningkatkan kecakapan dalam berliterasi? Langsung saja ya Miss Mega sama Miss Husna untuk menjawabnya. Baiklah, misalnya pertanyaan misalnya kita sebagai pendidik sudah di tahap literasinya sudah di tahap di mahir. Kenapa tetap harus meningkatkan kecakapan dalam berliterasi? Menurut saya, sebagai pendidik, kita harus selalu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mengenai tentang perkembangan literasi meskipun sudah di tahap mahir. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang lebih baik. Tentu kita sebagai pendidik juga ingin peserta didik kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mewujudkan hal tersebut. Kita juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu. Terima kasih. Miss Mega, apa ada tambahan?
Baik, di sini sedikit saya ingin menambahkan, kita sebagai pendidik itu harus gimana ya, terus belajar, tidak hanya berhenti situ aja. Misalnya, walaupun kita sudah mahir, sudah wah saya sudah bisa, ngapain saya harus belajar? Tapi tidak boleh seperti itu. Kita karena sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Kadang ada sampai ada orang, saya lihat ya video ya, ada orang tua kan sekitar umur 55 tahun, dia itu masih terus mau belajar, bagaimana ini caranya gimana, saya tidak tahu gini 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 katanya kan. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwa kita umur terus apakah kita sudah mahir atau tidak, itu harus belajar, apalagi kita sebagai guru-guru itu untuk ditiru. Terima kasih. Sepertinya Miss Mega putus-putus terus ya Miss Mega ya, sinyalnya ya Miss. Tidak, Miss, ini pakai hotspot pribadi. Baiklah, apakah siapa ingin ditanyakan? Boleh ya, saya pengen melihat aksi nyata dari kedua narasumber kita. Soalnya tentunya pasti dari yang peserta yang bergabung di sini tidak semuanya yang menyelesaikan topik tersebut. Terutama saya sendiri, saya belum selesai menyelesaikan topik tersebut. Apakah boleh share sedikit, Miss, tentang aksi nyatanya? Terima kasih, Miss. Mungkin share-nya di akhir mungkin ya Miss ya. Barangkali ada teman-teman masih ada mau bertanya gitu. Boleh. Waktunya masih lama kan Miss? Sampai 12.30 ya? Iya, Miss. Ya masih ada 1 jam lagi. Baiklah, apakah ibu-ibu, Miss-Miss sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, Miss Inggi ada raise hand, boleh kepada Miss Inggi disilakan. Baik, terima kasih Miss. Suara saya kedengaran ya Miss? Dengar, Miss? Baik, yang ingin saya tanyakan adalah apa saja nih strategi pada tahap mahir di dalam meningkatkan kompetensi literasi. Mungkin itu aja, terima kasih. Bentar, Miss. Miss Inggi tadi pertanyaan itu apa saja strategi pada tahap mahir dalam Ya, apa saja strategi di tahap mahir ini dalam meningkatkan kompetensi literasi? Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari Miss Inggi. Apa saja strategi pada tahap mahir dalam meningkatkan kompetensi literasi? Kita langsung saja kepada kedua narasumber kita ya. Baik, ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa saja strategi tahap mahir dalam meningkatkan potensi literasi? Ini banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu kita harus menerapkan beragam strategi di kelas. Setelah kita menerapkan, terus kita langsung mengevaluasi. Setelah kita mengevaluasi, langsung kita merefleksi kembali apakah strategi yang kita gunakan itu berhasil atau tidak. Yang kedua itu melakukan pelibatan yang aktif kepada peserta didik untuk supaya anak-anak itu bisa mengumpulkan informasi dan mendiskusikan dengan didik itu secara terus-menerus. Terus yang ketiga itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus yang keempat menggunakan media yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dari saya. Kayaknya harus ganti nih Miss. Hotspotnya Miss. Miss Mega, macet-macet suaranya nyampe ini. Ada yang minta apa oleh Miss Ustaz? Tadi jelas belum, Miss? Masih macet ya?
Halo, Ya, Miss. jelas belum yang saya jawab tadi? Maaf, Miss, maksudnya suaranya agak tersambung Lele-lele. sedikit. Ya. Aku pasal ya. Baik, kembali apakah strategi yang kita lakukan itu tidak. Yang ketiga itu melakukan merefleksi kembali. Kalau berhasil, ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau tidak berarti kita perlu melakukan perubahan. Terus yang kedua itu melakukan pelibatan yang aktif kepada peserta didik untuk mengamati dan mengumpulkan informasi. Terus yang ketiga itu melakukan pembelajarannya secara terdiferensiasi. Yang keempat menggunakan media yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Satu lagi. Nah, baik, apakah Miss Susna ada yang ingin ditambahkan, Miss? Baiklah. Pertanyaan tadi, apa saja strategi tahap mahir di dalam meningkatkan kompetensi literasi? Yang pertama, kita bisa melakukan analisis, pemetaan, dan strategi terkait kompetensi literasi. Yang kedua, menjabarkan kemampuan kosakata peserta didik dalam pemahaman membaca serta pengetahuan tentang menanggapi bacaan. Yang ketiga, pendidik menganalisis pengetahuan struktur, gagasan, dan pengetahuan kaidah penulisan, merumuskan solusi, dan mengembangkan kecakapan peserta didik. Yang keempat, pendidik memahami pentingnya peran lingkungan belajar yang kayak literasi di kelas maupun di sekolah, di lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Okta. Bagaimana, Miss Inggi? Sudah jelas dengan jawabannya, Miss? Baik, terima kasih Miss Okta. Tadi Miss Nega ada menjawab beragam strategi ya. Boleh nggak Miss Mega kasih satu contoh aja gimana strateginya, satu contoh gitu yang pernah Miss Mega jalankan gitu di kelas strateginya gitu. Terima kasih. Baik, ini ya, meeting ya, saya baru baca juga. Mungkin salah satunya yang saya lakukan, pernah yang saya lakukan Miss Indi ya. Pertama, kita melakukan literasi dengan cara mendongeng. Itu untuk kalau saya kan sekarang mengajar PG ya. Di sini anak-anak PG ini lebih suka ke ke, ke barangnya langsung gitu. Misalnya ada boneka, bonekanya itu ada mata, ada hidung. Nanti anak-anak itu tertarik, wah wah gitu. Sangat, sangat apa antusias sekali anak-anak itu pengen tahunya itu sangat luar biasa kalau anak-anak PG. Apalagi kita mendongengnya itu tidak menonton, tapi kita menggunakan gerak-gerik yang buat kita lucu, tapi ada inti yang harus kita sampaikan di saat mendongeng itu. Tidak hanya mendongeng itu-gitu aja, tapi ada materi yang harus kita sampaikan. Seperti nggak boleh pukul teman ya. Nanti anak-anak itu lama-lama dia kalau setiap hari terus dilakukan, pasti anak-anak itu mengingat berarti tidak boleh pukul teman. Nanti apalagi sini saya juga baru belajar untuk masuk ke kelas PG, itu sangat luar biasa yang tinggi ya. Terus kalau untuk tingkat TK dulu pernah saya melakukan literasi dengan membaca buku, terus anak itu secara rutin, nanti bukunya sudah habis, nanti baru kita anak-anak suruh menceritakan kembali apa dari hasil yang kita bacakan selama 1 minggu itu dari saya. Baik, terima kasih Miss Mega. Sangat luar biasa dan dapat diterima. Terima kasih. Baiklah, tadi ada Miss Debbie ya, raise hand-nya, Miss. Boleh, Miss? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss? Baik, izin terima kasih kepada Miss Okta selaku host pada hari ini. Izin bertanya, Miss, tadi Miss Mega ada memaparkan tentang penataan lingkungan bermain untuk anak. Nah,
bantu jelaskan bagaimana eh, penataan lingkungan main yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Miss Devi atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya membacakan ulang kembali ya soalnya. Eh, Bagaimana cara menata lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik? Kita langsung saja kepada kedua narasumber kita ya. Baiklah, Miss Okta, saya akan mencoba menjawab bagaimana penataan lingkungan main yang sesuai dengan peserta didik. Yang pertama, kita sesuaikan dulu tema apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian gunakanlah hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian gunakan bahan-bahan yang menggunakan itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin Miss Mega. Mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari Miss. Kita menggunakan lingkungan belajar yang menarik kebutuhan peserta didik itu, kita harus melakukan penataan itu secara membuat anak itu lebih tertarik. Misalnya kita bagikan 4 kelompok, 4 kegiatan interaksinya. Nanti anak-anak itu memilih apa yang dia gemari, apa yang dia suka. Nanti anak-anak dari itu kita bisa lihat, oh berarti dia ini sukanya ini. Berarti kita bisa menunjukkan, kita bisa melakukan penilaian. Oh berarti anak ini hobinya di sini. Jadi kita sebagai pendidik harus menyiapkan beragam macam literasi untuk agar apa ya, agar peserta didik itu bisa memahami dari yang kita ajarkan. Terus kita harus melakukan beragam strategi, tidak hanya itu aja, tapi kita harus menggunakan tema yang sesuai, bahasa yang sesuai. Yang kata Nah tadi kan ada menggunakan tema yang sesuai pada hari itu apa, terus bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan tingkat usianya, terus letak letak tata lingkungan belajarnya itu harus benar-benar bikin anak-anak itu bisa menarik untuk melakukan meningkatkan literasi kompetensinya. Jadi, Baik, terima kasih atas Miss Mega dan Miss Malaka Husna atas jawabannya. Sepertinya Miss Okta ini ya, keluar ya, Miss. Ini Miss Dewi boleh gantikan dulu sementara, Miss Okta. Baik, link presensi udah saya kirimkan di kolom chat. Miss boleh isi absen. Kemudian bagi Miss yang masih ingin bertanya atau masih belum mengerti tentang eh, materi ini, boleh silakan raise hand atau memberikan pertanyaan langsung kepada kedua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Miss Devi lagi apa, Miss? Capek tangannya Miss Devi. Saya ada mau sedikit ada mau menambahkan boleh, Miss? Boleh, Miss. Makasih. Tadi Miss Husna
sama Miss Mega sudah banyak memaparkan tentang bagaimana kemampuan literasi kita sebagai pendidik ya di tahap-tahap rendah. Baik, maaf ya. Em, yang saya ketahui waktu terdengar suara saya, Miss? Oke. Kalau tidak saya ya, untuk kemampuan literasi tahapnya bukan hanya cakap dan mahir ya. Mungkin Miss ada melihat juga di PMM ya. Ada tahap berkembang dan juga tahap layak. Jadi layak, berkembang, tahap layak, dan cakap dan mahir. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut sampai jauh ke cakap mahir, mungkin kita awal-awal mungkin akan refleksi apa? Kita bahas sedikit gitu tentang berkembang dan tahap layak. Mungkin saran dan tambahan juga dari saya, Miss, ketika kita nih belajar tentang satu topik yang mau kita sampaikan ke teman-teman kita, walaupun itu dari PMM yang sudah jelas ada materinya apa saja, kita harus apa ya, menyambungkan itu ke profesi kita. Kan profesi kita sebagai pendidik PAUD. Jadi materi yang ada di PMM itu adalah materi yang bersifat umum. Jadi bagaimana caranya kita harus menyatukan materi itu ke profesi kita sebagai pendidik PAUD. Jadi memang harus dihubungkan. Misalnya tadi ada penataan lingkungan belajar, ada tentang praktik pembelajaran, itu memang benar-benar harus dikaitkan dengan pembelajaran di PAUD. Jadi kemampuan literasi anak PAUD itu bukan kayak baca, langsung membaca atau mau bikin artikel ya, enggak seperti itu. Apalagi anak-anak yang playgroup. Jadi kemampuan membaca itu bukan membaca langsung kosakata, bukan seperti itu, tapi membaca simbol, membaca gambar. Anak mempunyai minat terhadap buku bacaan gitu, sesuatu yang bersifatnya gambar atau simbol-simbol gitu. Jadi apa ya, evaluasi buat kita bersama bahwa topik di PMM itu tidak, kadang ada yang tidak khusus untuk PAUD gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menyatukan topik yang kita baca dengan profesi kita sebagai guru PAUD supaya pas kita menyampaikan itu juga juga enak gitu, juga nyambung. Kemudian tadi ada yang tanya tentang perbedaan-perbedaan dari tahapan tersebut. Sebenarnya tahap yang paling bagus itu di mahir. Jadi kita tetap harus goalnya itu lihatnya yang paling bagus aja dulu. Tujuan yang di mahir itu yang udah yang paling bagus. Jadi kita mungkin bisa referensinya ke tahap mahir ya. Cuman kita perlu evaluasi diri kita masing-masing. Kita sebenarnya ada di tahap yang mana? Di tahap berkembang, di tahap layak, di tahap cakap, atau udah di tahap mahir nih? Jangan-jangan kita tahap berkembang saja belum gitu. Jadi yang saya tangkap dari materi ini ya Miss, ini lebih ke bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita sebagai pendidik. Kita nggak terlalu bukan yang tidak bahas panjang lebar ke anak ya. Ini ke pendidik yang saya tangkap benar gitu Miss Mega ya, ke pendidik gitu. Jadi ada beberapa tahap. Seingat saya di tahap berkembang itu saya ambil salah satu contoh di bagian praktik pembelajaran profesional. Misalnya kita ambil salah satu contoh di tahap berkembang ini kita sudah bikin modul ajar, kita sudah bikin format penilaian, kita sudah melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, tetapi kita masih menggunakan media tunggal. Media tunggal ini maksudnya satu untuk semua gitu. Media-media yang memang sederhana, yang bisa dipakai untuk semua anak gitu. Lalu di tahap lain, kita sudah mulai ini eh, mengembangkan modul yang kita punya, mengembangkan kegiatan yang kita punya, tapi masih menggunakan media-media yang sederhana. Ini hanya di bagian contoh praktik pembelajaran ya. Kemudian di tahap cakap tahap cakap dan mahir, di cakap ini kita nih kebutuhan belajar peserta didik dan sudah mulai menggunakan media multimedia. Media multimedia ini maksudnya media yang kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi itu apa ya? Cakupannya udah luas sekali gitu. Kalau dicakap mungkin kita kita udah gunakan media yang beragam. Kita sudah tahu nih karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tapi di cakap mahir kita bisa melakukan lebih dari itu dan kita bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kemampuan literasi di kelas kita gitu. Sebenarnya ini agak agak apa ya, kalau mendapat saya agak
apa ya, kita pun belum bisa bilang ya Miss ya kalau kita sudah mempunyai kemampuan literasi yang mahir atau belum. Jangan-jangan cuma berkembang gitu. Bikin modul ajar, ngajar, bikin penilaian ya udah seperti itu. Tetapi kita tidak punya kekhawatiran tentang bagaimana kebutuhan dan karakteristik kita, eh, karakteristik anak kita di kelas kita masing-masing. Mungkin hanya itu saja tambahan dari saya, Miss. Miss Okta udah masuk belum? Sudah, Miss. Iya, itu aja, Miss. Mungkin tambahan dari saya. Kalau mungkin ada yang apa, boleh kita lanjutin lagi karena masih ada waktu ya, Miss ya. Terima kasih, Miss Nida. Apakah Miss-Miss lainnya masih ada yang ingin ditanyakan, Miss? Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali, eh, Miss-Miss boleh mengisi link absensi yang sudah dikirim di kolom komentar. Miss-Miss boleh buka ya, Miss, karena sudah dikirim oleh admin. Apakah Miss-Miss ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah semuanya udah bertanya, Miss Okta? Udah ya? Hmm, sudah. Miss Okta belum ya? Tadi saya minta aksi nyata, Miss. Oh, oh Miss Okta mau minta aksi nyata. Ayo, udah dapat Ya, sertifikat belum? Sepertinya lebih enak kalau kita share aksi nyata tuh udah dapat sertifikat ya. Kalau belum dapat tuh ya kayaknya betul. benar nggak nih? Jangan-jangan butuh perbaikan. Udah di-share lagi ke orang tuh, udah dilihat lagi gitu ya. Tak apa-apa, kita juga mau lihat nih. Saya juga belum mau lihat aksi nyata Miss Husna sama Miss Mega. Mana ini aksi nyatanya? Bolehlah Belum kasih dapat sertifikat, Miss. kasih intip-intip dikit lah aksi nyatanya. Ya. Atau kira-kira nih narasumber udah ada di tahap mana? Tahap berkembang, tahap layak, tahap cakap atau tahap mahir nih? Ya pede dong, Miss saya sudah mahir ini, udah tiap hari gitu ngajar gitu. Di tahap mana nih Miss Husna sama Miss Mega? Udah mahir lah ya. Belum lah, belum akhir lagi. Masih tahap belajar. Ternyata kita tiap hari mau meningkatkan literasi anak. Jangan-jangan kita tidak ada sama sekali mau meningkatkan literasi kita kan? Tapi aja nih waktunya masih banyak nih. Nggak ada yang mau nanya lagi ya? Saya tanya, Oke. Om Srini udah muncul ya. Selamat ya, datang Miss Rini. eh, tips dan triknya untuk meningkatkan literasi numerasi dari hal yang paling sederhana untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kita, bagaimana ya? Bantu narasumbernya jawab. Tips and triknya dari hal yang paling sederhana. Silahkan dijawab. Kok pada diam semua? Baiklah, saya mencoba menjawab, Miss Rini. Tips dan trik untuk meningkatkan literasi numerasi. Yang pertama, yang yang pertama mungkin di saat kita mau masuk kelas, kita menerapkan misalnya anak menjawab pertanyaan kita tentang tentang angka atau huruf, tentang simbol-simbol angka sebelum masuk ke kelas. Misalnya kita lihat ini menggunakan flashcard, ini angka berapa, siapa yang bisa, nanti bisa anak masuk ke dalam kelas. Kemudian sebelum memulai kegiatan kita adakan literasi yang sederhana saja, misalnya kita mengulang alfabet di kelas, mengulang angka di kelas, seperti itu dari saya. Terima kasih. Jadi saya ingin menjawab dari sini bagaimana jika kita awal awal ya di sini ya. Di sini saya pengalaman saya ini eh, di pertama masuk kan kita ada morning activity. Setelah morning activity kita
anak-anak disuruh untuk berbaris, berkumpul. Nanti anak-anak dikasih